segalanya bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini kami mau beribadah dengan segenap hati kami kepada Yesus. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau memuja-muji Engkau Allah kami. Kami mau bersyukur kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Biar segala kemuliaan itu kepada Yesus, segala hormat dan pujian bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari Roh Kudus hadirlah di ruangan ini, dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami Roh Kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus berkati kami. Berkati perjamuan kudus, biarlah itu menjadi tubuh dan darah Yesus bagi kami, menjadi kesembuhan bagi tubuh kami, menjadi jalan keluar bagi tubuh dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mengambil bagian, urapi mereka, sembunyikan di belakang salib Yesus. Biarlah Yesus yang dipuji, ditinggikan, diagungkan melalui pelayanan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan saudara-saudara kami yang di rumah maupun yang di gereja ini, berkati kami di dalam nama Yesus. Sukacita yang melimpah di dalam hidup kami, sehingga tidak situasi kondisi mempengaruhi ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, sekalipun kami di rumah, kami tetap bersukacita memuji-muji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Ambil alih semuanya. Biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara. Salam. Sekali lagi salam. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di tengah ini. Amin. Ketika Tuhan hadir, memberikan kekuatan buat kita, memberikan sukacita tambah lagi tambah di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian dengan gambus dan kecapi. Kita bangkit berdiri saudara. Saya melihat dari belakang Ibu Tejo. Ayo bangkit berdiri ya. Karena ya, kita mau merasakan sukacita surga ada di tengah-tengah kita saudara. Kita mau beria-ria bagi Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita kepadanya lewat pujian kita. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan
Umat siapa? Umat Tuhan Yesus, amin. Umatnya siapa? Iya. Dan kitalah umat-umat pemenang itu, saudara. Amin. Yang telah dimenangkan. Haleluya, benar saudara. Saya merasa kita adalah benar-benar menjadi umat pemenang, saudara. Bahkan kita lebih daripada pemenang, karena Allah kita ada di pihak kita, saudara. Ya saudara, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Kita percaya apapun yang menjadi problem saudara, apapun yang menjadi keluh kesah saudara, ketika kita datang di altarnya, Dialah Yesus jawaban dari setiap apa yang kita pergumulkan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Datang kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Seberapa kita sering berdoa, di sanalah kita boleh mendengar suaranya. Di sanalah kita boleh mendengar setiap jawabnya. Haleluya Yesus, kami percaya dengan iman bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Dengan iman kami percaya Yesus bahwa Engkau siap mengurapi dan hadir tengah-tengah kami Yesus. Kami mau sujud di altar-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan secara total, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Yesus. Kita angkat pujian ini, bila hati terasa berat. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yesuslah jawaban saya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Inilah yang menjadi damai kami ya Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Duduk di hadapannya, bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau ubah hidup kami Tuhan. Amin. Kami ada saat ini sebagaimana
kami ada, itu karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang. Haleluya, haleluya. Angkat dari awal pujian ini dengan iman. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau berfirman Tuhan, mari datang setiap letih lesu. Kami pegang, kami gelang Tuhan setiap firman-Mu. Kami
Roh-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Kami mengikuti setiap aliran-aliran itu Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan ketika Roh itu memimpin kami. Biarlah hati dan hidup kami dipimpin oleh Roh, karena Roh-Mu membawa kepada kebenaran ya Tuhan. Yesus. Haleluya. Setiap saudara yang saat ini mengalami beban begitu berat, setiap saudara yang saat ini mengalami beban begitu berat dan seakan tidak ada jalan keluar, firman Tuhan katakan sujud di altarnya, sesuatu pastikan terjadi. Baik itu pemulihan, baik itu damai sejahtera akan kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih lagi, Tuhan, Kaulah gunung batuku, Tuhan, Kaulah benteng keselamatanku, tandu selamatku Tuhan. Saat ini saudara yang haus, saat ini saudara yang dahaga, Yesus siap memberikan damai. Sungguh semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh semua karena anugerah-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami saat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan Kau punya rencana, rancangan yang luar biasa atas hidup kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu, dan biarlah kami hamba-hamba-Mu menikmati setiap proses ini, karena kami percaya di balik setiap proses kami akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa, karena Allah Yesus bersama dengan kami. Yesus, haleluya. Ku kagum menghormatakan Kau Tuhan. Sungguh kami kagum dan menghormatakan Kau. Ketika kami mengingat setiap perjalanan hidup kami, ketika kami mengingat setiap kasih-Mu akan kami, siapakah kami sehingga Engkau mengangkat kami naik dan terus naik ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, pemberian yang luar biasa ini. Biarlah tidak kami sia-siakan ya Tuhan, tetapi syukur kami kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin.
akan sujud di altarnya. Yesus. Amin ya Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di arus. Lebih lagi masuk, lebih masuk, lebih masuk. Sujud di altarnya, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau ubah kami Tuhan. Waktu saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saatnya sesuatu terjadi, sesuatu saat datang di altarnya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sedang menghampiri altar dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami masuk dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, melihat kekudusan-Mu dan ingin menikmati anugerah keselamatan yang daripada Tuhan melalui kami. Dengar-dengaran akan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan, bentuklah hati kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dapat melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dan segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan akan sampai bagi kami pada saat ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan, dan terima kasih akan terus Tuhan menyediakan berkat-Mu bagi kami, baik di rumah maupun di gereja di bait-Mu ini ya Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan dan dipuaskan dahaga jiwa kami oleh kemurahan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap berkat ilahi. Haleluya, sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudaraku, kita lebih banyak datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini kita tetap datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Saya melihat di wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, ada kemuliaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada sukacita besar yang menampilkan kasih Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan melalui wajah-wajah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang di rumah juga akan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kolose pasal
Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri untuk kita bersemangat memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan terjadi bagi kita, saudara. Kolose pasal 1 ayat 8 kemudian 9 nanti Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan. Perikopnya di sini ucapan syukur dan doa dari Rasul Paulus. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab kami sejak dengan Dia, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan yang berkuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dialah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan, menghidupi firman Tuhan, sebab bagi kita lah berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus tahun 62 sesudah Masehi, di mana sidang jemaat Tuhan yang ada di Kolose, mereka itu sungguh-sungguh merupakan kebanggaan dari Rasul Paulus mendengarkan kehidupan rohani mereka yang bertumbuh pesat sedemikian rupa. Sekalipun Rasul Paulus tidak pernah ke sana, hanya Epapras yang dipakai Tuhan diutus di sana untuk melayani mereka. Tetapi sidang jemaat Tuhan yang ada di Kolose, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, di dalam kasih mereka kepada Tuhan. Mereka bertumbuh dengan pesat di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar pada waktu itu. Mereka tetap bertumbuh dengan iman karena fokus mereka kepada Kristus Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang sudah bangkit berkuasa di bumi dan di sorga, yang sudah menyatakan kuasa ilahinya. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja bagi semua orang yang percaya dan yang mau menghidupi firman itu dan yang mau melakukan firman itu. Mereka itu merasakan kuasa yang luar biasa, sehingga seumpama mereka ditaburi dengan benih yang di tanah yang subur. Demikianlah kehidupan sidang jemaat yang ada di Kolose. Mereka dengan bertumbuh luar biasa, dengan pesat tetap setia kepada Tuhan, baik di dalam iman mereka, di dalam pengharapan mereka, di dalam kasih mereka, bertumbuh dengan pesat di tengah-tengah situasi yang sukar sekalipun. Karena pengenalan mereka akan Kristus Yesus membuat mereka tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kata dunia dan apapun yang sedang kita alami, dunia alami sekarang, kita tetap bertahan dan tetap bertumbuh menyatakan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengarahkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, mencari perkara-perkara yang di sorga, mencari perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan yang di sorga bagi kita, dan kita akan menemukannya. Sebagaimana sidang jemaat di Kolose merupakan kebanggaan, dan Rasul Paulus berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Berdoa terus, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Mereka semakin disempurnakan, saudara. Iman mereka semakin disempurnakan karena pengenalan mereka, karena kesungguhan hati mereka ingin melakukan kehendak Tuhan. Oh, itulah sebabnya ketika seorang ibu berkata, ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus mengajarkan hikmat yang begitu luar biasa, penuh dengan urapan. Maka ada seorang ibu yang berkata kepada Yesus, "Oh Tuhan Yesus, berbahagialah ibu yang melahirkan dan mengandung engkau." Tapi Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikmati kebahagiaan, menikmati damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini. Dan Tuhan sedang merendahkan tangannya untuk memberkati kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga api Roh Kudus berkobar-kobar terus di tengah-tengah situasi apapun. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat orang mengabarkan Injil. Suatu ketika saudaraku, sejarah membuktikan bahwa ada orang barat pergi ke Afrika, yang notabene dia belum pernah ke sana. Tuhan utus dia, pergilah ke negara Afrika. Saya akan membuat engkau menjadi berkat di sana, dan di sana akan banyak memuliakan nama Tuhan. Dia pergi bersama istri, bersama anaknya. Saudara, anak-anaknya dibawa, pokoknya Tuhan menyuruh saya di suku-suku di mana notabene penyembahan okultisme, penyembahan berhala terjadi di sana. Sangat kuat di sana, santet-santet. Bahkan orang Indonesia juga bisa belajar ilmu santet di Afrika, saudara. Dengan balung-balung apa itu, Nah, dia pergi ke sana. Oh, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi aku. Dibawa anak-anaknya, dibawa istrinya, dibawa segala kepunyaannya untuk memberitakan Injil ke suku pedalaman di Afrika. Dia sampai kepada Afrika, dia memberitakan Injil, malah mereka mau dibunuh, sudah. Di tahun yang berikutnya, bukannya ada yang percaya sama sekali, malah anaknya sakit malaria dan mati. Tahun yang berikutnya istrinya juga mati, tinggal dia sendiri. Lalu dia berkata di dalam hatinya kepada Tuhan, "Tuhan, inikah yang engkau sebutkan saya menjadi berkat di sini? Banyak orang jiwa-jiwa akan percaya kepada Yesus dan bertumbuh di sini, Tuhan. Saya pun akan pulang ke negara saya." Bahkan dia juga separuh, buta satu matanya, sudah. Nah, akibatnya dia matanya dioperasi. Sampai matanya dioperasi, bisa dibuka matanya itu, bisa ditempel satu. Dan pada malam-malam terakhir, kepala suku mengatakan, dia pun kita akan bunuh. Malam ini kita akan bunuh dia dengan kesaktian okultisme mereka. Di sana dulu nggak seperti tembok ini, dari gede-gede begitu, bisa diinjen, bisa dilihat sedang tidur apa anda. Tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan, beberapa hari ini saya tidak mengalami kemenangan di sini. Saya tidak membawa kabar keselamatan. Saya sudah pergi, malah anak saya mati. Mana Tuhan kuasamu? Mata saya pun malah dicongkel, dan ada mata palsu, saudara. Tapi dia berdoa, "Tuhan, kuserahkan hidupku bagimu. Kau yang mengutus aku, engkau yang mengutus aku sini. Serahkan hidup saya kepada Tuhan." Dia tidur, tapi malam itu sudah ada rencana kepala suku dan pasukannya untuk membunuh dia dengan kesaktian mereka. Ketika dia mau tidur, diambilnya matanya, dibikin di atas meja, saudara. Dia ngorok. Ketika kepala suku dan membawa pedang dengan black magic mereka, dengan kekuatan sihir mereka melihat, dia udah ngorok. Saya ngorok juga dengan istri saya. Nah, terus begitu dia lihat, dia sakti sekali. Dia tidur ngorok, matanya masih melek. Nah, matanya palsu itu diletakkan di atas meja. Sakti sekali.
Wah, kita harus percaya pada Tuhan. Sakti sekali. Besoknya mereka rame-rame datang. Padahal dia udah mau pulang. Pulang kampung tanpa hasil. Rame-rame kepala suku datang. Bersama masyarakatnya. Tuhanmu adalah Tuhan. Tuhanmu begitu sakti. Siapakah gerangan yang terjadi? Datang satu kampung. Lalu dia ajar tentang Yesus. Siapakah Yesus? Dan semua sakampung menjadi selamat. Dan dia mengalami kemuliaan Tuhan, pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah keputusasaannya, saudara. Mata palsu itu, saudara. Kelemahannya dijadikan Tuhan menjadi kekuatan untuk menyebarkan Injil. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dia berhasil. Afrika dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dia tekun sampai pada akhirnya. Mungkin kita, dunia sekarang ini diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan. Ada banyak hal, bukan hal yang sama, tapi peperangan yang kita hadapi bermacam-macam. Peperangan ekonomi, peperangan masalah anak, peperangan suami dan istri. Kita harus menangkan bersama Yesus. Karena dia menang, saudaraku yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah iman kita semakin kelihatan berintegritas tinggi, saudara. Supaya kita mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jalani hari-harimu dengan ucapan syukur dengan sukacita. Ayat 12 dikatakan, saudaraku, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk dibawa kepada kerajaannya, kepada terangnya yang ajaib, untuk dipelihara sampai kepada surga yang kekal. Engkau sudah ditentukan nasibmu, bagianmu adalah bagian yang masuk dalam kerajaan Allah dan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Ketika kita mengarahkan hati kita, ketika rohani kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kehidupan rohani kita bangun sedemikian rupa, engkau akan mengalami dan menjalani hari-harimu dengan ucapan syukur. Tidak akan bersungut-sungut. Oh, ini hutang banyak, ini banyak tuntutan, anak-anak lagi, corona lagi. Tuhan, apa yang terjadi? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana. Sekarang sadari bahwa ketika kita melihat Allah, memandang Allah, ketika rohani kita bertumbuh sedemikian rupa, kita dapat menjalani hari-hari kita dengan luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Sebab ketika kita mengarahkan pandangan kita, iman kita kepada Tuhan, engkau akan bisa menjalani hari-harimu dengan bahagia, dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, karena kita dilayakkan. Dikatakan oleh firman Tuhan, engkau dilayakkan. Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Kita akan mendapat bagian yang ditentukan bagi orang-orang yang kudus. Perhatikan bahwa setiap orang yang tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, maka tidak seorang pun akan melihat surga. Kita sedang berupaya keras, kita sedang bekerja keras. Di tengah-tengah kelemahan kita itu ada Roh Kudus yang memampukan saudara untuk melewati semua, dan kita akan meraih kemenangan, meraih berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, karena kita datang kepada Tuhan, bisa menjalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, bagaimana mungkin Pak Pendeta mengucap syukur, uang tidak ada? Bagaimana mungkin Pak Pendeta mengucap syukur, utang di sana sini? Terus kita jalani saja dan hadapi, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan terus kita bekerja keras. Oleh sebab itu, lakukan terus pekerjaan Tuhan ini dengan bersemangat. Jalani hari-harimu dengan bersyukur, karena Tuhan ada di pihak kita, karena Roh Kudus ada di pihak kita, karena Yesus sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Itu yang ketiga, karena Yesus telah melepaskan kita dengan kuasa kegelapan. Dia mau kita tidak dicengkram oleh keinginan-keinginan dunia ini lagi, saudaraku. Dan Yesus mau kita tidak mengidolakan dunia ini dan segala isinya.
Banyak orang di dunia ini tidak tahu apa tujuan hidupnya. Banyak orang yang di dunia ini yang mengagumi dunia ini dan segala isinya. Dan pastikan bahwa orang-orang yang hanya mengagumi dunia ini lebih daripada dia mengagumi dan mencintai Tuhan, maka dunia dan segala isinya akan lenyap. Tapi firman Allah dan Allah sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan orang yang mengagumi Tuhan akan diberkati sampai selama-lamanya, akan hidup sampai selama-lamanya, akan memerintah bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Itulah sebabnya jangan melepaskan kita dari genggaman Tuhan, jangan melepaskan, jangan menjauh daripada Tuhan, jangan meninggalkan kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mengidolakan Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang melayakkan kita menebus dari segala dosa kita. Sebab hutang dosa kita sudah dibayar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang seharusnya saudara dan saya disalib, seharusnya saudara dan saya dibuang ke neraka, tapi hari ini kita dibebaskan. Dengar, keselamatan yang dari Tuhan sudah dikumandangkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Biarlah kita mengidolakan Dia, biarlah kita hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kita memohon kepada Dia sumber dari segala berkat itu. Sebab di tangan kanannya ada kekayaan dan kehormatan, di tangan kirinya ada umur panjang. Apa yang saudara harapkan di dunia ini ada di tangan Tuhan. Sambil kita bekerja keras, terus kita berharap beriman, menyatakan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Dan segala sesuatunya yang kau inginkan, yang kau rindukan, ada di tangan Tuhan. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dengan sungguh-sungguh sebagaimana sidang jemaat Tuhan yang ada di Kolose ini. Mereka bersungguh-sungguh, maka mereka bisa melalui segala kehidupan dan menapaki kehidupan mereka dengan sukses. Karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, muliakanlah Dia setiap hari di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita hanya memuliakan nama Tuhan, tidak memuliakan yang lain. Ada banyak orang hanya mencari dunia, mencari uang, mengutamakan, boleh mencari uang. Itu sangat bagus untuk kita terus berjuang menghidupi hidup kita, menghidupi suami atau istri, anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi hendaknya kita lebih mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua sudah hafal, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti memberkati, mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Ketika kita meninggikan Dia di setiap hari, di setiap waktu di dalam kehidupan kita, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku menikmati hari-hariku ini. Tidak pusing terus, tidak terus memikirkan masalah, tapi memikirkan kuasa Allah yang maha besar. Banyak orang yang selalu fokus kepada masalah. Ketika saudara fokus kepada masalah, maka engkau menjadi sakit-sakitan, engkau menjadi putus asa, engkau akan mengalami kekeringan rohani. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami lompatan iman yang dahsyat, dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menyediakan apa yang saudara minta hari ini, dan Tuhan akan membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, membebaskan saudara dari maut, membebaskan kita dari neraka, membebaskan dari segala COVID-19, penyakit apapun. Karena Allahmu adalah Allah yang bertanggung jawab. Allahmu adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Allahmu yang mendengarkan doa. Allah yang hidup, bukan Allah yang orang mati, bukan patung, tapi Allah yang mendengarkan doa, yang berkuasa di bumi dan di surga. Itulah Allah yang kau sembah. Itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengurapi dan menolong kita. Lakukan pelayanan Tuhan. Ini terakhir saudara. Yang terakhir saudaraku, lakukan pelayanan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus totalitas kepada Tuhan. Aku harus kepada Tuhan, 100% untuk Tuhan, supaya berkat itu sampai bagiku. Saudara tolong masih bacakan dulu Lukas 7 ayat 47 sampai 50, di mana di situ dikatakan ketika seorang perempuan mengurapi kepala Yesus dengan harta miliknya,
dengan minyak yang sangat berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua murid-muridnya, semua yang melihat bertanya-tanya dalam hati mereka, apa-apaan ini? Dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Saudara, apa yang terjadi kita lihat di dalam, dengarkan Lukas 7 ayat 47 sampai 50. Haleluya, haleluya. Lukas pasal 7 ayat 47 Sampai 50. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Amin. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Pergilah dengan selamat. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini membuktikan bahwa dia melakukan, ini saatnya kita bertindak, ini saatnya kita berbuat. Oh, bagaimana Pak Pendeta saya berbuat, uang saya nggak ada. Bagaimana saya berbuat, engkau masih sehat. Perkatakan firman Allah, perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan firman Allah, maka itu akan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam pribadimu, terjadi dalam sekitarmu. Apa yang kau perkatakan, maka itu akan terjadi hal-hal positif. Oh, mungkin yang belum dapat jodoh, aku akan dapat jodoh. Yang jomblo, aku akan mendapatkan pasangan hidup. Itu pasti perkatakan dalam hidupmu. Sebab aku memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga, Allah yang membebaskan segala kutuk maut, Allah yang memberkati secara turun-temurun orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya. Itulah sebabnya seperti perempuan ini dengan totalitas, sehingga Yesus mengampuni dosanya yang sangat tidak terhitung banyaknya itu. Dosamu sudah diampuni, pergilah dengan selamat. Inilah yang saya renungkan dalam hidup saya. Saudaraku, kalau saya melihat perbuatan-perbuatan saya sebelum saya dengan sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, aku tidak layak, aku berada di dalam lumpur dosa dan kubangan dosa. Tapi Yesus melayakkan aku dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menguduskan aku, membayar aku lunas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membayar sah kita dengan lunas, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan cara Yesus Kristus sendiri. Sebagai manusia dia mati di kayu salib, dan sebagai Allah dia bangkit, memiliki kuasa memperoleh kehidupan itu dan mengalahkan maut. Dialah Allah yang engkau sembah. Jangan sampai kita ragu dan khawatir lagi. Dialah Allah yang hadir saat ini juga melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang mengubah paradigma kita. Itulah sebabnya kita harus totalitas kepada Tuhan, 100% untuk Tuhan, supaya atmosfer surgawi terjadi. Kita mengalami secara pribadi dalam hidup kita dan kita berkemenangan. Kita bersyukur pada saat hari ini juga ada ulang tahun gereja yang sekian lama. Kita dapat mengalaminya berulang tahun gereja. Pak Thomas juga bisa berulang tahun. Ini kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup kita masing-masing. Apabila pada saatnya kita masih mendengar firman Allah, lakukanlah firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Amsal 14 ayat 23 dikatakan, dalam setiap jerih lelah kita ada keuntungan yang besar kalau kita melakukan firman Allah. Ada keuntungan besar. Iman kita harus mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Firman Allah di dalam Wahyu juga berkata, orang-orang yang setia sampai selamanya akan memperoleh mahkota kehidupan. Setialah terus kepada Tuhan. Bersemangatlah terus kepada Tuhan. Lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara dan pasti memberkati saudara. Dia sudah mati bangkit, berkuasa di bumi dan di surga. Akan datang kali kedua, menjemput orang-orang yang percaya dan tidak percaya akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita. Dan saya melihat nama-nama saudara-saudara ditulis dalam kitab kehidupan. Kita berada di dalam sukacita besar, karena pengharapan itulah membuat kita kuat menjalani hari-hari kita. Karena iman itulah membuat kita bisa menjalani dengan gilang gemilang dan memperoleh damai sejahtera di tengah-tengah keterbatasan kita. Tuhan memberkati, melimpahkan kuasa anugerahnya bagi kita. Apa saja yang engkau minta demi nama Yesus dengan iman,
pasti digenapi dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Saudaraku, biarlah kita seperti sidang jemaat yang ada di sidang Tuhan yang ada di Kolose ini membanggakan saudara. Sidang jemaat yang di Kolose ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka terus mengucap syukur. Mereka menghasilkan buah dan mereka bisa menjalani hari-hari mereka dengan cemerlang, dengan kekuatan Roh Allah, karena mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita renungkan kebaikan Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib, membebaskan saudara dan saya, membebaskan dunia yang percaya dan melakukannya dari dosa, dan kita akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Salibnya begitu mulia, teramat mulia, sebab dosa kita sudah diampuni. Engkau sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa maut dan kuasa dosa. Dan roh-roh dunia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan hukuman tidak akan ada lagi bagi orang-orang yang percaya. Dosaku disucikan. Haleluya. Tugas maju ke depan hambanya untuk kita berdoa untuk perjamuan kudus, di mana kita mengingat kematian Tuhan. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan percayalah, pasti terjadi berkat-berkat itu dalam hidup saudara. Salibnya kita mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Kita menerima pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Dosaku disucikan. Dosa Tuhan Yesus, kuduskan, memberkatilah perjamuan kudusnya. Demi nama Yesus, kuasa Roh Kudus membebaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa iblis. Dan kami percaya oleh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Demi nama Yesus, turunlah berkat-Mu atas hidup kami melalui perjamuan kudus. Selamanya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami hormati dan Tuhan kasih, baik yang di gereja maupun di rumah, kita mempersiapkan diri untuk kita menerima perjamuan kudus yang sudah tersedia bagi kita, untuk kita sama-sama menerima perjamuan kudus dan menerima kuasa ilahi pada saat ini. Haleluya, kita mengucap syukur bahwa Allah kita sungguh luar biasa anugerahnya yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Salibnya teramat mulia. Salib, katakan salibnya teramat mulia. Salibnya, amin, haleluya. Teramat mulia.
Dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan, kita menerima perjamuan kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Deraman mulia, yang sudah ada di tangan kita, baik di gereja maupun yang di rumah, untuk kita mempersiapkan diri dalam menikmati perjamuan kudus, di mana Kristus mati bagi saudara, bangkit bagi saudara, membebaskan kita dari hukuman, membebaskan kita dari maut. Mari kita angkat tinggi roti ini di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah kita, Allah yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini lambang tubuh Kristus yang sudah menulis saudara? Amin. Dalam nama Bapa di surga Yesus Kristus. Roh Kudus, mari kita makan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Kami mengucap syukur atas dunia ini. Mari kita angkat cawan ini, anggur ini tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi saudara. Dan ketika saudara dengan iman meminumnya, maka saudara akan memperoleh jawaban. Saat ini juga sudah Tuhan sediakan berkat atas engkau. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini lambang darah Yesus sudah menyucikan saudara? Amin. Demi nama Allah Bapa di surga. Haleluya. 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 Ucapkan syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Sering kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sering manusia dibutakan oleh ilah-ilah dunia ini. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan menuntun saudara. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi kami. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu. Ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu.
Tuhan Yesus, Engkau akan membawa kemenangan, Engkau akan membawa kabar sukacita, membawa kabar baik. Pundi-pundimu akan diberkati oleh Tuhan, keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah ruah, kesehatanmu akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan tetap beserta dengan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja maupun di rumah, terimalah berkat dan anugerah dari Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga, dan oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berkata haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi puji syukur.